you udah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kalian bisa nonton video ini lagi. Sebenarnya udah lama juga aku nggak bikin konten. Kemarin sempat bikin konten tapi banyak yang komplain ya. Banyak yang komplain, banyak yang nggak suka, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Dan kali ini aku mau ngomongin tentang metaverse, dan ini bakalan berhubungan banget dengan konten yang kemarin aku bikin yang tentang video yang terakhir. Kalian yang follow aku pasti tahu. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih, gimana? Kalian pernah dengar nggak istilah metaverse? Kira-kira di pikiran kalian, kira-kira itu metaverse itu tentang apa sih? Nah, buat kalian yang belum tahu, metaverse itu yang pertama, metaverse itu adalah produk dari Facebook. Ini adalah master plan mereka. Nah, di metaverse ini nanti orang-orang bakalan berinteraksi, bersosialisasi dengan cara yang benar-benar futuristik. Artinya, teman-teman di metaverse ini bakalan menemukan kehidupan kita sehari-hari di dunia nyata ini bakalan dibikin dalam bentuk virtual. Nanti bakalan ada avatar teman sendiri, karakternya. Teman-teman bisa bikin rambutnya seperti apa, mungkin baju warna merah ataupun pakai celana panjang, pendek atau sepatu apapun. Nah, selain itu dari bentuk segi avatar, di sana kita juga bakal bisa memiliki semacam aset digital. Maksudnya gini, kita bakal memiliki, kalau di kehidupan nyata kita kan mungkin ada yang punya rumah, punya kosan atau punya toko. Nah, di dunia metaverse nanti juga bakalan ada, teman-teman bakalan memiliki toko atau memiliki rumah sendiri gitu. Nah, ini mirip-mirip banget dengan kehidupan kita yang nyata. Nah, sejauh ini aku baru aja dikasih informasi, ternyata metaverse ini digunakan dengan virtual reality VR. Aku sih belum pernah menggunakan VR, tapi ini bakalan keren banget. Tapi juga bakalan pasti bakalan ada dampak negatifnya. Nah, orang-orang di sini bakalan pro dan kontra, seperti halnya Gojek dulu. Gojek di awal-awal kan banyak yang komplain kan. Nah, itu gara-gara sisi negatif dari perkembangan teknologi ini. Kalau aku sih melihat metaverse ini sebenarnya nggak terlalu hype banget ya, karena kita nggak tahu, kita harus terima ya, kita harus menerima kenyataan kalau perkembangan teknologi itu emang benar-benar udah nggak kebayang lagi sampai sekarang. Kita nggak tahu, mungkin aja suatu saat nanti bakalan ada orang yang menciptakan portal yang bisa memindahkan atau semacam gate gitu ya, memindahkan orang dari Indonesia ke Amerika mungkin dalam waktu beberapa jam saja. Nah, itu bisa jadi, karena kita nggak tahu teknologi, nggak tahu deh bakalan ada efek negatif atau positifnya. Itu mengenai metaverse. Nah, apa hubungannya dengan konten yang aku bikin kemarin? Nah gitu, jadi di dalam dunia metaverse ini apapun nanti bisa terjadi gitu kan. Dan kita harus kita nggak bisa ngerubah orang lain gitu. Maksudnya gini, kita nggak bisa menghalangi orang lain untuk berkarya gitu. Maksudnya menciptakan semacam teknologi apapun. Yang bisa kita lakukan cuma di batas diri kita gitu kan, kecuali teman-teman mempunyai power gitu ya. Nah, itu beda cerita lagi, beda tema. Nah, dalam perkembangan ini kita melihat banyak perubahan, banyak kelakuan orang yang aneh-aneh. Bagi kita itu hal yang tidak biasa, tapi bagi orang lain itu adalah sesuatu yang baru dan mereka pengen coba gitu. Terlepas dari apakah itu dibolehkan oleh adat kita, agama ataupun budaya, mungkin itu ada dampaknya juga. Nah, untuk kita nih, aku pengen aku saranin buat teman-teman, kita
kita kayaknya harus terbiasa. Kita mulai menerima, beradaptasi dengan keadaan perkembangan ini. Salah satu contohnya gini loh. Kemarin kan aku bikin konten tentang yang ada tentang pelaminan yang ngikutin tren gitu, pelaminan nangis karena gara-gara dibayar. Itu cuma konten aja. Nah, karena yang lagi tren di TikTok, aku bikinnya di TikTok kemarin. Nah, itu lumayan trending. Nah, aku pengen ikutin tren itu buat boosting popularitas aku di internet ini. Siapa tahu bisa viral juga kan, siapa tahu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari usaha kita sebagai netizen yang budiman, yang berakhlak mulia, yang cerdas gitu ya. Kita nggak perlu baper melihat seseorang berkarya apa, seseorang membuat lagu, ada orang lain mungkin yang bikin puisi, bikin apapun, bikin video. Kita nggak bisa baper, walaupun mungkin kita tidak suka video itu. Kenapa? Karena kreator itu dia mungkin baru aja memulai, dia baru aja mencoba, dan itu masih bagian dari trial and error dia. Nah, di saat kita menjudge atau kita anggaplah kita mendislike atau kita komen gini, dan kita suruh dia berhenti gitu kan, yang kita lakukan tuh nggak bermanfaat banget. Kita bakalan menghabiskan waktu kita, dan dia pun juga terhalang gitu kan. Otomatis nggak ada yang menguntungkan, nggak ada yang beruntung gitu. Akhirnya kita pun jadi susah sendiri kan. Setiap kali postingan yang ada, kita malah komplain aja gitu. Tapi kita nggak kasih juga solusi yang benar bermanfaat bagi dia, kreator itu. Nah gitu. Terus apa sih hubungannya di antara metaverse, konten aku dengan gimana sih kita bereaksi di dunia internet ini? Nah, jadi aku simpulin aja ya. Metaverse itu dunia nyata yang dibangun, yang dibuat atau dimasukkan ke dalam apa bahasanya? Metaverse kita anggap dunia nyata yang dibuat dalam bentuk dunia virtual. Jadi semuanya nanti terhubung di internet ya, dan kita mempunyai avatar, dan orang lain juga mempunyai avatarnya sendiri. Kita bisa kontak dengan mereka, kita nanti bakalan bisa juga bertransaksi, kita juga bakalan memiliki rumah di dalam dunia virtual itu, di dalam metaverse itu. Bayangin Roblox deh, Roblox buat teman-teman yang mungkin Minecraft juga. Nah, atau kayak zaman dulu aku mainnya Idol Street. Teman-teman yang main Idol Street tahu kan? Nah, pasti bakalan ngeh juga. Nah, kira-kira dunianya bakalan seperti itu. Nah, gimana kita konten aku kemarin? Terus terang aku kemarin bikin konten itu masih dalam tahap eksperimen ya. Dan selalu kedepannya bakalan jadi eksperimen juga. Dan aku bakalan salah, bakalan bikin konten yang nggak kalian suka, dan aku juga berharap bikin konten yang kalian suka. Jadi tetap follow ya. Tapi ya aku manusia biasa kan, manusia biasa dong, nggak sempurna juga, harus ada eksperimen. Apalagi aku masih kerjanya sendiri. Nah gitu. Jadi kedepannya kita nggak bisa jadi kedepannya kita nggak bisa membatasi orang lain kan. Kalaupun kita menghalangi atau membatasi orang lain juga nggak bakalan bermanfaat buat kita, karena konten yang contohnya aku buat kemarin nggak toksik juga, nggak ganggu masyarakat umum juga, hanya karena kita nggak suka. Nah gitu. Lalu kita apalagi kalau misalnya metaverse ini udah diterapkan juga. Nah kira-kira gimana, apa kita siap atau enggak? Dulu sih pertanyaannya gimana sih kita siap enggak dengan teknologi dunia zaman milenial di tahun 2000-an? Mungkin teman-teman masih ingat kan, 20 tahun yang lalu gitu. Orang-orang tua kita mengatakan ini perkembangan teknologi udah sangat maju, kalian harus siap. Sekarang udah 20 tahun berikutnya, hari ini who knows, nggak ada yang tahu bakalan perkembangannya seperti ini. Nah, so buat teman-teman yang di dunia internet, aku sih saran jangan terlalu baper.
konten ya nggak kalian suka, tapi itu proses mereka gitu. Tetap support, tetap berikan masukan, dan nggak perlu terlalu baper lah. Oke, mungkin itu aja sih yang pengen aku sharing. Mudah-mudahan kalian dapat poinnya. Aku juga nggak terlalu pro gimana cara nyampaikannya, soalnya aku nggak mau ini terlalu formal ya. Orang-orang bilang aku terlalu kaku, terlalu formal. Aku bikinnya lebih santai aja. Oke, itu dia. Thank you udah stay tune. See you in the next